Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu susunan kabinet pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi liberal dimulai pada tahun 1950 hingga 1959 dan dilaksanakan sesuai UUD 1950. Selama masa demokrasi liberal, terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Adi Sastramidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Adi Sastramidjojo II, dan Kabinet Juanda. Kita awali dari Kabinet Natsir. Kabinet Natsir mulai memerintah pada tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Peristiwa penting pada masa kabinet ini, Indonesia menjadi anggota PBB masa pemerintahan Kabinet Natsir. Masalah Irian Barat, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman mulai memerintah pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Peristiwa penting, nasionalisasi The Javase Bank, akhir masa pemerintahan. Kabinet Sukiman dianggap menyimpang dari politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Hal ini karena kabinet ini melaksanakan penandatanganan Nota Bantuan Ekonomi dan Militer Mutual Security Act atau MSA. Kabinet Sukiman menyerahkan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 23 Februari 1952. Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo mulai memerintah pada tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Peristiwa penting, peristiwa selanjutnya adalah peristiwa Tanjung Morawa pada tanggal 16 Maret 1953. Wilopo menyerahkan mandatnya pada tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Ali Sastramidjojo I. Kabinet Ali Sastramidjojo I mulai memerintah pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1950. Peristiwa penting dalam kabinet ini, Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika. Akhir masa pemerintahan, Kabinet Ali harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap mulai memerintah pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Peristiwa penting, kabinet ini menunjukkan keberhasilan, yaitu dengan terselenggaranya pemilu pertama yang demokratis, akhir masa pemerintahan. Dan pada tanggal 3 Maret 1956, kabinet ini menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kabinet Ali Sastramidjojo II. Kabinet Ali Sastramidjojo II mulai memerintah pada tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Peristiwa penting dalam kabinet ini, Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presidennya pada tanggal 4 Maret 1957. Ali Sastramidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda mulai memerintah pada tanggal 9 Maret 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda memiliki perbedaan dengan kabinet sebelumnya karena di dalamnya banyak tokoh yang ahli dalam berbagai bidang dan bukan lagi kabinet yang terdiri dari partai-partai pendukung.
peristiwa penting, kemudian peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957. Peristiwa ini merupakan percobaan pembunuhan Presiden Soekarno saat menghadiri acara di sekolah putrinya di perguruan Cikini. Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Kemudian Dekret Presiden 5 Juli 1959, akhir masa pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berakhirlah masa demokrasi liberal. Pada hari ini, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Apabila ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di alamat email yang tertera di sini. Semoga video pembelajaran ini membawa manfaat dan tunggu video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.